Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimakumullah, pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali bani Adam yudha'aful hasanah bi'ashri amthaliha ila sab'i ma'ati dhi'fin. Qala Allah ta'ala illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-shaimi farhatun 'inda fitrihi farhatun 'inda liqa'i rabbi wala khulufu fihi adyabu 'indallah min rihil misk. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa. Amalan puasa itu adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya, karena dia telah meninggalkan syahwat dan dia telah meninggalkan makanan karena aku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, yakni semua amal kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam akan dilipat gandakan oleh Allah dari 10 hingga 700 kali lipat. Sungguh besar kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, di mana amalan solih dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Kemudian Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa, sesungguhnya puasa itu untukku, aku sendiri yang akan membalasnya, karena dia telah meninggalkan syahwat dan dia telah meninggalkan makanan karena aku. Subhanallah, Allah SWT mengkhususkan ibadah puasa
bahwasanya ibadah puasa itu adalah khusus untuk Allah saja. Maka Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya amalan-amalan seorang hamba dilipat gandakan 10-700 kali lipat kecuali puasa. Puasa itu dilipat gandakan lebih dari 700 kali lipat. Ini menunjukkan besarnya pahala orang yang berpuasa. Jamaah sekalian. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, sesungguhnya puasa itu untukku, aku sendiri yang akan membalasnya, karena dia telah meninggalkan syahwat dan dia telah meninggalkan makanan karena aku. Seseorang bisa berpura-pura puasa di hadapan manusia, karena memang puasa itu disebut sebagai ibadah yang rahasia. Dan seseorang bisa saja mengaku-ngaku dirinya berpuasa, padahal dia sebenarnya tidak. Maka sesungguhnya orang yang berpuasa itu benar-benar ia tinggalkan syahwatnya. Di saat sendirian tidak ada satupun orang yang mengetahui, ia tidak akan membatalkan puasanya, karena ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku, karena dia telah meninggalkan syahwat dan dia telah meninggalkan makanannya karena aku. Maka sangat pantas orang yang berpuasa diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah, karena sesungguhnya di dalam puasa itu terdapat kesabaran untuk meninggalkan semua yang dilarang untuk dimakan. Sementara sabar itu sendiri pahalanya berlipat ganda, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan pahala dengan tanpa hitungan. Sangat banyak jamaah sekalian. Bagaimana kalau ternyata dia sabar untuk melaksanakan perintah Allah tersebut, ia sabar meninggalkan perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa, bahkan ia sabar meninggalkan semua perkara yang bisa mengurangi pahalanya, yakni berupa dosa. Demikian pula hal-hal yang tidak ada manfaatnya ketika puasa, sebagaimana sabda Nabi dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, yang artinya, tidaklah puasa itu hanya sebatas meninggalkan makan dan minum saja, akan tetapi hakikat puasa adalah meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia dan ucapan-ucapan yang tidak baik. Sampai-sampai ketika sedang berpuasa kita dianjurkan untuk meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, dan kita juga berusaha untuk sabar ketika meninggalkan itu semua. Bagaimana tidak orang seperti ini diberikan balasan yang sangat besar di sisi Allah. Karena sesungguhnya itu ibadah memang khusus untuk Allah Ta'ala. Kemudian Nabi bersabda, Lissaimi farhatani, farhatun inda fitrihi, farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu diberikan dua kebahagiaan. Yang pertama, dia diberi kebahagiaan ketika hendak berbuka, dan dia diberi kebahagiaan ketika bertemu Rabbnya. Orang yang berpuasa diberikan dua kegembiraan yang ia akan gembira dengannya, yaitu yang pertama adalah bergembira saat ia berbuka puasa. Di saat berbuka itulah sesuatu saat yang sangat ia nantikan. Dia begitu bergembira dengan nikmat yang Allah berikan saat ia berbuka puasa. Kegembiraan yang terbesar tentunya adalah kegembiraan yang kedua, yakni kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Ta'ala, membawa pahala yang besar. Maka orang yang berpuasa diberikan oleh Allah pahala yang besar, diberikan oleh Allah janji yang luar biasa. Apa janjinya? Bahwa Allah SWT akan menjadikan puasa itu bisa memberikan syafaat atas izin Allah SWT, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Asyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yawmal qiyamah. Yaqulu syam ay rabbi mana'fatuhu ta'ama wa syahawat bin nahari fasyafi'ni fih. Wa yaqulu al-Quran mana'tuhu naum bil laili fasyafi'ni fih. Qala fayusyafa'ani. Puasa dan Al-Quran memberikan syafaat kepada pelakunya di hari kiamat. Puasa akan berkata nanti pada hari kiamat, Ya Allah, aku telah mencegah ia dari makan dan syahwatnya,
tolong berikan syafaat untukku agar bisa diberikan kepadanya. Dan Al-Quran berkata, aku menahannya dari tidur di waktu malam, maka izinkan aku memberi syafaat padanya. Maka keduanya pun, yakni Al-Quran dan puasa, akan diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat kepada pelakunya. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengabarkan kepada kita, puasa meminta kepada Allah pada hari kiamat kelak agar Allah memberi kepada dirinya hak untuk memberi syafaat kepada orang yang berpuasa. Luar biasa bukan jemaah sekalian? Kemudian kata Rasul, orang yang berpuasa akan diberikan 2 kegembiraan, yakni dia bergembira karena berbuka dan dia diberi kegembiraan karena bertemu dengan Rabb-Nya. Ketika orang yang berpuasa, kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibanding dengan bau minyak kasturi. Ketika orang yang berpuasa tercium bau mulutnya tidak enak, dan tidak enak itu akibat daripada ia menahan syahwatnya karena Allah, maka Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Allah akan menjadikan nanti pada hari kiamat bau mulut itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Masya Allah, kabar gembira apalagi yang lebih besar dari ini jemaah sekalian. Disebutkan juga di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, asyamu junnah yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa adalah perisai yang dengannya seorang hamba membentengi diri dari api neraka. Subhanallah, ketika di hari kiamat nanti kita membutuhkan sesuatu untuk melindungi diri kita dari api neraka, maka puasa itulah akan menjadi perisai kita nanti pada hari kiamat. Betapa besarnya ibadah puasa ini. Maka inilah dia bulan Ramadan. Berhak sekali kita untuk bergembira dengan kedatangan bulan ini, bulan yang sangat agung ini. Jamaah sekalian, karena dengan bulan ini Allah SWT ingin mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Allah SWT juga menginginkan agar kita kembali kepadanya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kedatangan bulan Ramadan ini adalah sesuatu yang menggembirakan bagi orang-orang yang beriman. Karena sesungguhnya bulan Ramadan ini telah Allah sediakan pahala-pahala yang amat sangat besar. Maka dari sinilah jemaah sekalian, setiap kita harus mempunyai tekad yang kuat bahwa bulan Ramadan kali ini kita harus bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Kita tidak tahu apakah umur kita masih ada setelah itu atau tidak. Maka anggaplah jamaah sekalian, bulan Ramadan kali ini adalah bulan Ramadan yang terakhir bagi kita. Demikian urian khutbah singkat yang bisa khotib sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita tutup khutbah kali ini dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan semua doa dan permintaan kita semuanya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر